Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ini juga sangat tergantung kepada penilaian kita masing-masing. Maka kalau orang yang sebenarnya patut dipilih, maka orang itu ada kewajiban pada kita untuk dipilih, bahkan bisa hukumnya wajib. Tapi ada juga perkiraan bahwa mereka itu tidak layak untuk menjadi pemimpin kita atau mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli ihsan. Wa iyyakum ikhwan, ittaqullaha fi sirri wal alan la'allakum tuflihuna fi sa'ir zaman. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita memasuki pengajian kita selanjutnya, yang tentunya kami akan memilih judul di samping yang cocok dengan kondisi, tapi juga kita menghindari hal-hal yang tidak baik di dalam menyampaikan pengajian kita. Yang tidak baik ini ada hubungan dengan kondisi politik sekarang, yang bahkan besok merupakan pesta rakyat di mana mereka akan memilih pemimpin-pemimpin yang dikehendaki. Karenanya kami tidak menyampaikan tentang politik ini, arah dan sebagainya, kecuali beberapa hal yang perlu kita ingatkan, apa yang perlu dijaga dalam situasi pemimpin kita, saudara kita yang dalam hari-hari ini banyak terjadi perbedaan, banyak terjadi perselisihan bahkan, dan tentu saja kita sudah sama maklum bahwa masing-masing sudah ada pilihannya, dan selanjutnya juga mengajak kaum muslimin yang lain untuk mengikutinya. Dan ini adalah hal yang wajar, karena ini adalah kebutuhan dari masyarakat kita, terutama kaum muslimin, bagaimana bersikap dalam menyikapi ini. Yang pertama-tama tentu saja wajar kami sampaikan bahwa hukum mengikuti pemilihan ini sebenarnya wajib, tidak boleh absen atau golput. Kenapa golput tidak boleh? Karena golput itu tidak memberi pendapat, dan ketika kita tidak memberi pendapat, sementara pemimpin kita ke depan adalah orang yang akan memperhatikan nasib-nasib kita, maka kalau mereka yang kita pilih ini adalah sangat membantu masyarakat, sangat membantu agama, maka tentu saja tidak boleh disia-siakan. Diambillah kesempatan ini. Karena itu hukumnya adalah tidak boleh menjadi orang yang tidak ikut memilih. Yang kedua, siapa yang kita pilih, dan ini juga sangat tergantung kepada penilaian kita masing-masing.
Maka kalau orang yang sebenarnya patut dipilih, maka orang itu ada kewajiban pada kita untuk dipilih, bahkan bisa hukumnya wajib. Tapi ada juga perkiraan bahwa mereka itu tidak layak untuk menjadi pemimpin kita atau mewakili kita dalam urusan-urusan masyarakat dan agama. Tentu saja hukumnya adalah tidak wajib. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kondisi sekarang yang orang berpendapat, banyak berita-berita di dalam radio, di dalam TV, YouTube dan sebagainya, bahwa bangsa kita ini sepertinya tidak dalam baik-baik saja. Ini istilah yang sudah populer, artinya ada masalah. Masalahnya kita tidak tahu lebih mendetail. Yang penting bahwa ada kesan masyarakat kita, pemimpin kita adalah tidak sependapat dalam menyikapi perkembangan yang berkembang di masa ini. Karena itu patutlah kita berdoa supaya mulai yang sudah, bahkan yang puncaknya besok, kita harus berdoa supaya aman, damai, dan pada akhirnya kita akan mampu menghindari hal-hal yang melahirkan konflik dan sebagainya. Apalagi kalau di dalam kegiatan pemilu ini orang ingin merawih pemilihnya yang banyak, bahkan menggunakan hal-hal yang mengandung dosa seperti fitnah dan sebagainya. Maka fitnah inilah yang perlu dihindari dan bukan prinsip di dalam ajaran Islam tentang pemilihan ini. Jamaah berbahagia, hadis Rasulullah telah menyatakan, kullu ummati fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat itu ada fitnah, ada cobaannya, dan cobaan dan fitnah umat kita, kata Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berhubungan dengan harta. Artinya kita sudah ketika berhadapan dengan harta, maka di sanalah lahir fitnah yang luar biasa. Karenanya diingatkan bahwa hindarilah fitnah itu adalah sangat berbahaya. Jadi kehancuran dimulai dari adanya fitnah. Maka karenanya malam ini kita mencoba menguraikan sedikit saja supaya kita benar-benar aman dalam menyikapi hal-hal yang akan bisa terjadi. Jamaah yang berbahagia, dalam pandangan Al-Quran menyatakan bahwa umat ini tidak ada masalah apa-apa kalau penduduknya itu berbuat baik. Jadi kalau penduduknya berbuat baik, maka masyarakat Allah tidak akan menurunkan sesuatu bala, bahkan tidak menghancurkannya dan sebagainya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Artinya Allah tidak menghendaki untuk menghancurkan umat dengan suatu kezaliman bila penduduknya adalah berbuat baik. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, ada satu pola atau satu sistem atau satu prinsip yang perlu dijaga. Apa saja yang kita hadapi dan sebagainya, harus kita menjaga hal-hal yang baik-baik saja.
Tidak ada sikap-sikap yang melahirkan sesuatu yang tidak baik, apalagi fitnah dan sebagainya. Maka karenanya Allah lah yang dapat melihat apakah kita sudah berbuat baik atau tidak. Jadi karenanya kita berserah diri kepada Allah. Wallahu a'lamul mufsida wal muslih. Karena Allah lah yang memahami, yang mengetahui siapa yang sebenarnya membuat kerusakan. Jamaah yang berbahagia, dalam situasi sekarang kita juga tidak tahu siapa yang lebih bersih, siapa yang lebih layak, yang lebih sesuai dengan tuntutan baik agama dan negara. Maka karena kita tidak tahu, Allah lah yang tahu, maka kepada Allah lah yang kita serahkan. Ya Allah, tunjukkanlah pemimpin kami ke depan orang-orang yang baik, yang bisa melindungi masyarakat, bisa menghidupkan kesejahteraan, dan apalagi pemimpin ke depan itu dengan tantangan yang cukup banyak, supaya benar-benar ada upaya untuk membangkitkan, membangun ekonomi rakyat, dan yang lebih penting adalah mewujudkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Jamaah yang berbahagia, kehancuran menurut Al-Quran di samping karena adanya usaha berdamai, adanya usaha berbuat baik, tapi yang menyebabkan kita dihancurkan karena melupakan hal-hal yang baik itu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am, zalika alam yakur rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Demikianlah bahwa Tuhanmu tidak akan membinasakan sebuah pulau, sebuah kampung dengan kezaliman apabila penduduk, walaupun penduduknya lalai. Jadi Allah juga, kalau kita memang lalai atau ada istilah lain lupa atau tidak sengaja dan sebagainya, maka hal ini bisa dimaafkan dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam prinsip agama kita, jangan ada sikap-sikap yang menyimpang dengan tujuan agama kita ini sendiri. Bahkan akibat penyimpangan ini ada yang merugikan diri kita sendiri, bahkan ada yang negeri itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melihat sejarah para nabi-nabi masa lalu, bagaimana masa Nabi Nuh yang hingga ditenggelamkan, tidak ada seorang pun yang hidup kecuali yang naik kapal. Demikian pula masa Fir'aun yang karena sangat serius membangkang agama Allah, maka akhirnya Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karenanya marilah bersama-sama saling menjaga. Kalau dalam ayat disebutkan ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya bersabarlah, wasabiru, dan saling mempertahankan sikap sabar. Jadi tidak hanya sabar sepihak, tapi yang lain juga berbuat kesalahan, tapi sama-sama. Jadi dengan sama-sama ini kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa fasaqu fiha wa haqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Surat Al-Isra.
Artinya apabila kami menghendaki untuk menghancurkan sebuah pulau, sebuah negeri, sebuah tempat, maka kami memberi kepercayaan amarna mutrafiha, kepercayaan kepada orang-orang yang mewah, orang yang kaya-kaya, orang yang memiliki kekuasaan, atau diberi kekuasaan kepada orang-orang yang sifatnya mutrafiha. Mutrafiha itu adalah orang-orang yang kehidupannya mewah dan sikapnya melupakan kepentingan agama. Dan ini sudah jelas, kalau negeri yang sudah makmur, apalagi ada sikap penguasanya memanfaatkan harta-harta negara dan sebagainya untuk berbuat sesuatu yang menyimpang dengan agama. Fafasaku fiha, artinya fafasaku, berbuat fasik di dalam agama, maka wajarlah kepada mereka hukuman. Apa? Fadammarnaha tadmira, maka dihancurkannya sehancur-hancurnya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, bisa saja kita tidak merasakan apa-apa selama kita masih beriktikad melakukan yang baik-baik. Sebaliknya, kalau kita sudah ada usaha-usaha menjauhkan diri dari petunjuk Allah, maka tunggulah musibahnya akan diberikan oleh Allah SWT. Musibah itu bisa saja bermacam-macam, bermacam sesuai dengan tingkat durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya di dalam ayat disebutkan, walau syaa rabbuka la amana fil ardi jami'a, la amana man fil ardi jami'a. Artinya kalau Allah menghendaki sungguh amanlah di bumi semuanya, semua pihak merasa aman dan sebagainya. Maka dengan demikian ada sebuah panggilan kepada kita, yaitu untuk menyikapi semua yang kita hadapi ini dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mudah melakukan sesuatu pelanggaran. Lebih-lebih dalam pemilu ini banyak kesempatan membuat pelanggaran yang sehingga melahirkan perpecahan dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, salah satu sebab kehancuran menurut ayat ini adalah karena kita tidak mengindahkan nilai-nilai agama, kecuali kita selalu memperturukan nafsu duniawi. Memperturukan nafsu dengan duniawi, apakah melalui harta benda atau lainnya. Maka inilah sebab-sebab satu, wakadzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat-ayat, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, mereka akan mendapat sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ada sebuah pedoman, ada sebuah petunjuk Allah yang patut kita jaga, supaya benar-benar kita sendiri, negeri kita sendiri selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jagalah agama Allah, jagalah petunjuk-petunjuk Allah. Kita tidak semudahnya melanggar, apalagi berbuat sesuatu yang sesuai itu menyimpang menurut kaidah hukum dan kaidah agama. Kalau hal ini sudah dilakukan, ini berarti kita menunggu hal-hal yang akan tidak kita senangi. Jamaah yang berbahagia, maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surah disebutkan sebuah prinsip atau memperkenalkan hakikat daripada petunjuk Allah yang tidak boleh dilanggar.
Karena dalam kehidupan ini bisa saja orang menyatakan beriman tetapi kenyataannya tidak. Maka disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, laisal imanu bitamanni walakinnaha ma waqara fil qalbi wa sadaqahul amal. Laisal imanu bitamanni walakinnahu ma waqara fil qalbi wa sadaqahul amal. Bukanlah iman adalah rencana, cita-cita, angan-angan, semboyan-semboyan. Yang semboyan itu sebenarnya tidak serius, semboyan-semboyan yang tidak bermanfaat dengan agama. Maka dengan demikian kita, kalau iman kita hanya sekedar rencana, sering lebih-lebih kita orang Aceh ini benar fanatik agama, itu sangat baik, tidak ada salah fanatik agama, arti tekun istiqamah dengan nilai agama. Akan tetapi nilai agama yang diyakininya tidak dibuktikan dengan amal. Maka karenanya iman bukanlah angan-angan, bukanlah pernyataan-pernyataan lidah, tetapi hakikat daripada iman itu adalah wasadaqaul amal, tingkah laku yang diperlihatkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi misalnya dalam suasana seperti sekarang ini, tentu kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang tidak menguntungkan. Apalagi kalau ada gejala-gejala, bahwa gejala-gejala yang kita rasakan tidak bermanfaat untuk nilai agama, maka tinggalkanlah. Karena agama adalah iman dan amal. Inilah yang diungkapkan oleh para ulama-ulama, mulai daripada Umar bin Abdul Aziz, dan ada beberapa lagi yang tadi sudah kami lihat. Demikian seriusnya para ulama mengingatkan kita bahwa kalau kita beriman harus disertai dengan fakta amal. Dan inilah yang sebenarnya masih kurang di negeri kita. Banyak orang yang mengaku sebagai orang Islam, tapi dalam prakteknya tidak serius dalam masalah ini. Jamaah yang berbahagia, dalam penjelasan selanjutnya tentu saja sesuai dengan apa yang telah kita terangkan tadi, apa saja kondisi yang kita hadapi, tentu saja harus kita buktikan bahwa perkataan kita itu sejalan dengan agama, niat kita itu sejalan dengan tujuan agama, dan dibuktikan dengan amal sehari-hari. Maka dengan demikian ada sebuah kesimpulan dan kesan. Sekarang sudah masanya umat Islam memperkenalkan Islam dalam kenyataan. Bagaimana memperkenalkan kenyataan bahwa Islam itu adalah agama terpilih, agama yang tertinggi, dan semuanya telah diakui oleh umat Islam dan di luar Islam, tapi tidak pernah dibuktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka karenanya Rasulullah mengingatkan kita bahwa apa saja bidang yang kita berkecimpung, maka harus dilihat apa yang yang perlu dipegang dan apa yang perlu dijaga di dalam kegiatan amal kita, termasuk di dalam masalah menghadapi acara besok. Acara besok yaitu pemilihan. Pemilihan tentu saja kita terserah kepada masing-masing siapa yang diyakini, tapi yang diyakini itu harus ditunjang
oleh petunjuk agama kita. Kullu amri al-Islam wa umuduhu as-salah wa jirwatuhu al-jihad fi sabilillah. Semua urusan harus didasarkan pada prinsip Islam. Kemudian tiangnya adalah salat, dan hasilnya adalah jihad. Puncaknya adalah jihad fisabilillah. Jadi karenanya dalam hidup kita ini perlu kita jaga bahwa agama kita ini jangan kita remehkan. Jangan-jangan pada satu sisi karena kita bermasalah, susah dan sebagainya, maka sementara ditinggal dulu agama. Itu tidak benar. Agama adalah perlu kita jaga. Selanjutnya bukti yang kedua, umaruhu salah. Kita selalu menjaga salat. Tiangnya adalah salat. Maka kalau masyarakat kita, diri kita sendiri tidak mengindahkan salat, apalagi ada orang Islam yang nampaknya walaupun Islam tapi masalah salat itu belum tentu dijaga dengan baik, bahkan ada yang meninggalkan salat. Maka hadis Nabi telah menyatakan orang yang meninggalkan salat, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu tidak dianggap orang Islam. Jadi inilah yang perlu kita jaga, umuruhu as-salah. Maka tiangnya salat ini maka perlulah kita buktikan. Buktikan sekarang bahwa saya orang Islam dan saya melakukan salat, bahkan diupayakan kita salat berjamaah. Salat berjamaah itu di samping pahalanya luar biasa yang diberikan oleh Allah, dan juga kita akan dilindungi hari-hari kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah berjihad, bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Banyak orang yang mengaku Islam, banyak orang memahami prinsip-prinsip Islam, akan tetapi tidak ada semangat dalam Islam. Tidak ada semangat adalah tidak ada perjuangan apa-apa dalam Islam. Orang mencari aman saja, tidak perlu memikirkan apa yang harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan oleh kita sendiri di dalam mengembangkan agama kita. Maka karenanya orang menganggap bahwa ukuran kepribadian orang Islam itu dari salat, dan syiarnya adalah dari salat berjamaah. Jadi sudah saatnya lah di Aceh ini kita memulai kapan menghidupkan jamaah, ya, sehingga setiap desa, setiap masjid orang sudah terikat dengan salat jamaah. Karena kalau sudah terikat, di samping orang yang pergi berjamaah itu akan dipantau oleh penduduk langit. Orang salat jamaah itu dipantau oleh penduduk langit. Artinya orang itu akan dekat, diperkenalkan. Bahkan al-masyi ilal jamaah kan nujum fi ahli sama. Orang yang salat berjamaah itu pada penduduk langit, para malaikat menyaksikan manusia yang menghadiri jamaah itu sebagai bintang. Bintang berkerumun. Maka betapa bersinarnya kampung-kampung yang kampung itu menghidupkan jamaah. Jadi rahmat Allah akan turun. Demikian pula fakta yang pernah terjadi, ada orang yang ingin mencoba, bahwa Rasulullah menyatakan bahwa salat itu adalah tiang agama dan nilainya cukup besar dalam pandangan Islam. Diberi rezeki yang mudah, wa may yattaqillah ja'alahu makhraja, tidak pernah ada susah,
rezeki mudah, tidak pernah susah. Maka orang ada pernah mencoba, apakah benar ini kalau kita taat dengan agama sehingga kita lindungi, diberi kemakmuran dan sebagainya? Maka dipraktekkanlah, ternyata benar. Bahkan ada orang yang menyatakan pada kami, karena kami tidak langsung datang, bahwa negeri itu dimakmurkan oleh Allah. Bagaimana cara makmurnya? Hujannya yang sebenarnya belum masanya turun kalau menurut kaedah kita di Aceh misalnya, tapi karena orang taat beribadah, maka hujan ditertibkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan. Sementara orang-orang yang tidak salat, apakah orang kafir dan sebagainya, karena ini terjadi bahkan bukan pada negeri orang Islam, jadi tidak turun hujan, bahkan dipakai alat-alat yang bisa membawa hujan. Ini adalah sebagai bukti bahwa akan turun rahmat Allah kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jamaah yang berbahagia, di dalam penjelasan akhir kami mengajak kita semua untuk memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap selalu menjaga perbuatan-perbuatan yang baik, menghindari perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak ada faedahnya, dan kita bersatu melalui salat pertama tiangnya dan juga mengembangkan salat jamaah. Dengan salat ini akan menyebabkan kita akan diberi kemakmuran serta diberi keselamatan, karena itu sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.